Negeri ini ibuku. Disinilah ari-ari kami ditanam bersama aneka ragam kehidupan. Leluhur kami bersedia menjadi debu yang diinjak dalam sejarah panjang. Bagaimana kami gak cinta? Di sini kami hidup, di sini pula kami mati. Yang rendah ataupun yang tinggi harus menundukkan kepalanya. Sebab kerja adalah cara kita berdoa. Negeri ini, ibuku. Di bumi ini kami menabur harapan. Di bumi ini kami menanam surga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Nadi Sudali di Ngoko Podcast. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi dengan Ibu Umi Ratna Sarumpait. Makasih Umi atas waktunya, kita diskusi sedikit ini Umi soal, saya dengar Umi pernah soal amandemen nih Bu Umi. Dapat Umi gimana itu soal amandemen yang 1, 2, 3, sampai 4 2022 ya? Jadi seperti itu. Ya harus dihentikan. Sebab kalau itu dipertahankan, kan kita udah buktikan ya, itu dimulai dari 1999, disahkan 2002. Dan kita lihat itu berarti sekarang udah 2022, berarti udah 20 tahun kita buktikan. Artinya orang yang, siapapun yang menganggap itu benar dulu, ya, lalu merusak undang-undang dasar kita, ya sekarang sudah fakta membuktikan nggak benar kan? Nyatanya kita makin hancur, kekayaan kita diangkutin asing, bahkan ada kayak neo invasi sekarang masuk Cina ke Indonesia, dan itu sangat berbahaya untuk kedaulatan Indonesia. Dan itu terjadi karena undang-undang dasar kita itu sudah sedemikian rupa kehilangan Pancasilanya. Identitasnya itu? Bukan, nilai-nilai kan nilai-nilai Pancasila itulah yang, kalau Pancasila kita baca begini-begini ini, nilai-nilai inilah yang sebenarnya mengikat Undang-Undang Dasar 45, ya kan? Nah, nilai-nilai itu sudah nggak ada, udah diganti dengan individualisme, neokolonialisme, neoliberalisme, neokapitalisme, semua yang neo-neo yang pada intinya adalah kapitalisme gitu, dan itu akan menghabisi kita. Sebenarnya upaya merusak Indonesia melalui apa ini sudah lama ya, itu sudah sejak, saya rasa sejak Indonesia lahir itu sudah terus diupayakan oleh asing. Nah, asing ini siapa? Asing ini adalah sekelompok mafia internasional, jadi pengusaha-pengusaha besar, ada kelas Rockefeller di sana, ada ini kelompok mafia yang memiliki visi dan misi yang sangat kejam, yaitu melumpuhkan negara-negara berkembang di dunia. Melumpuhkan itu dalam pengertian mereka mengendalikan ekonominya, mengendalikan pertahanannya, mengendalikan politiknya, ya semua dia yang ngatur gitu. Nah, kalau ingat pada tahun 97 ada krisis moneter, itu adalah upaya mereka sebenarnya krisis itu diciptakan oleh dibuat sedemikian rupa sehingga kita, negara-negara di Asia Tenggara waktu itu ya betul-betul kewalahan, terpuruk. Dan akhirnya betul-betul ya Indonesia dengan cepat ya, karena ada Sri Mulyani tokohnya. Sri Mulyani ini orangnya asing ya, dia berkulit Indonesia, berbangsa Indonesia, berbahasa Jawa, tetapi karakternya dan kebanggaannya itu menjadi alat asing itu saya tidak paham. Saya tidak paham seorang perempuan yang harusnya juga mengerti bahwa Republik ini diisi
Republik ini, semua rakyat di Republik ini ya dilahirkan oleh kaum perempuan ya, yang pasti paling menderita akibat dari keterpurukan yang ditimbulkan oleh IMF, oleh semua hal yang mereka buat, Bank Dunia dan lain-lain. Nah, pertama sebenarnya ini sudah terjadi ketika Bung Karno lengser. Bung Karno lengser itu kan tahun 66 apa 67 ya? Oh, 66. 67 masuk konsep mereka, tetapi hanya menyangkut undang-undang, pokoknya itu undang-undang nomor 1 tentang penanaman modal asing. Kalau aku nih sebagai orang yang mungkin aku bukan orang ekonomi ya, tapi aku bukan tidak paham bahwa dengan masuknya investasi asing itu kita sebenarnya udah nggak merdeka gitu loh. Ya udah pada saat itu saja, itu hanya satu undang-undang loh yang dibuat itu tahun 67. Nah ini kan nggak puas dong asing, nggak banyak yang bisa dia lakukan dengan hanya memasukkan sebuah undang-undang. Lalu kemudian bergeraklah mereka menciptakan bagaimana caranya supaya konstitusi Indonesia ini betul-betul tunduk pada asing. Dan mereka bikin konsepnya. Ada banyak pihak mengatakan itu Indonesia yang mengkonsep, tapi ada salah satu orang Amerika, teman saya dulu dia di atas politik di Indonesia. Saya tanya sama dia, itu bagaimana bisa terjadi? Saya bilang sesudah, sekarang dia udah nggak di sini sekarang, tapi aku masih kontak-kontakan sama dia. Dia bilang itu sudah diciptakan sejak lama. Sejak tahun 96. Ya, 96 itu sudah pelaksanaan, sudah dikirim NDI. NDI ini adalah sebuah organisasi yang mereka ciptakan untuk mengurus semua negara yang mereka garap. Yang termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia, gitu. Nah, NDI itu dari 1966 sudah ada di Indonesia dan berkantor di Senayan sono. Jadi sebenarnya ketika saya nggak percaya Pak Harto mau nggak mendukung itu, saya nggak yakin. Ya, itu aja dia bertahan di satu undang-undang, tetap dipertahankan berapa puluh tahun tuh? Iya. Ya kan, 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Tapi ini ada bandit-bandit lain yang bekerja dan di belakang. Ya, di belakang. Kalau saya kan menanyakan siapa, misalnya salah satu unsur yang sangat parah dilakukan adalah siapa sih yang membuang TAP MPR tentang referendum. TAP MPR tentang referendum itu adalah TAP nomor 4 tahun 1983 tentang referendum. Isinya itu menekankan bahwa tidak boleh diapa-apain. Itu yang Undang-Undang Dasar itu tidak boleh diapa-apain tanpa TAP MPR. TAP MPR itu ya? Ya, di situ ditekankan tidak boleh, bahkan satu huruf pun mau diganti, dianggap perlu diganti, MPR harus minta izin pada rakyat. Bagaimana cara minta izin pada rakyat? MPR harus minta kepada pemerintah menggelar referendum. Nah, sebelum itu terjadi, masih ada Harmoko, masih ada Pak Harto, hilang. Lalu saya tanyakan teman-teman, itu siapa yang menghilangkan? Ya, Harmoko lah. Nah, terus ada pihak lain yang dari pihak TNI juga yang mengatakan pada saya dengan keras, Harmoko itu kan karena dia ketua MPR, dia bilang, tapi yang memerintahkan untuk membuang itu adalah Wiranto. Pokoknya yang kejam-kejam Wiranto, kata dia, bukan kata aku loh. Ya, begitu. Jadi itu Wiranto yang mengerjakan itu. Saya nggak tahu sejauh apa ya, ini saya berharap betul dalam bulan puasa ini, mari kita semua tuh merenunglah. Kita ini udah di ujung tanduk banget gitu loh. Kita itu miskin.
Yang kita punya sekarang hanya kita kaya akan utang. Nah itu kayaknya gimana tuh Umi? Banyak orang seliweran tuh di jalan-jalan. Apa dibilang itu sudah negara tuh bahkan lagi berkembang justru ekonomi. Di mananya yang berkembang? Masyarakat jalan macet. Umpamanya itu Jalan kan macet itu tidak barometer perekonomian. Jalan macet, jalan adalah bukti bahwa gubernur yang lalu tidak bisa membenahi macet. Ah, gimana sih? Oh gitu. Nggak ada hubungannya dengan perekonomian. Okay. Jalan macet salah satu cara sebenarnya untuk menghentikan itu, kalau kita tidak dikuasai kapitalisme, bisa berhenti itu. Jangan jual murah mobil. Jangan jual murah motor. Motor dengan 100.000 loh udah bisa ngutang nyicil, ya kan? Jadi motor berarakan di mana-mana, mobil dengan cicilan DP sekian lo udah bisa punya mobil. Itu kan kebijakan, itu kan bisa dihentikan. Ya kan bisa dipersulit dengan cara seperti itu. Lalu bikinlah peraturan. Misalnya, setiap mobil tidak boleh ada orang punya mobil kecuali dia punya garasi misalnya. Itu urusannya itu, nggak ada hubungan macet itu adalah kemakmuran. Iya, orang lihat seperti itu, jadi lihat ekonomi itu, wah ini ekonomi lagi lancar, oh berarti perekonomian ini lagi bagus gitu. Bagus bagaimana? Oh, iya. Bagaimana bisa bagus, rakyat kita susah? Yang mengatakan itu mungkin yang tidak melihat kehidupan rakyat yang di bawah, yang tidak melihat apa yang dialami oleh buruh. Buruh sepanjang 20 tahun ini apa? Kenapa mereka demo terus? Apakah itu kelatahan atau memang mereka benar-benar menderita? Enggak, kurang kerjaan lah mereka. Sekarang ini ya, bentuk UMR misalnya, ini soal buruh ya. UMR itu basicnya apa? Hitungannya yang dihitung apa? Apakah itu dihitung dengan mengkaji bahwa si pekerja ini punya istri satu, punya anak satu atau dua, nah udah dipikirkan bahwa makannya cukup nggak? Atau ngontraknya nanti? Ya, ngontraknya, listriknya, pergi sekali seminggu nonton misalnya, dihitung nggak? Yang dihitung bukan itu, asal taruh harga aja. Patok gitu ya? Ya dipatok aja, dan yang matok itu ya para pengusaha yang mempunyai buruh. Jadi emang tekanan dari luar. Jadi ini semua menjadi semakin rusak. Ya karena amandemen itu. Sekarang amandemen itu juga kan mempengaruhi. Karena yang membuat kan DPR juga. Jadi mereka happy dengan keadaan itu dan mereka sadar atau tidak sadar nggak mau tahu dengan keadaan rakyat. Jadi kerusakan dan dampak itu bakalan terus terjadi, Umi ya? Oh iya. Dan kalau saya pribadi sebenarnya ya, seharusnya pemilu ya, kalau kita ini orang yang punya hati dan punya perasaan sedikit aja, punya otak, gila, pemilu yang lalu kita dikibulin habis-habisan. Ada 800 orang mati, nggak tahu jelas apa sebabnya dan dilarang untuk diotopsi. Diotopsi nggak boleh. Nggak boleh. Dan kecurangan di mana-mana, nggak ada orang yang percaya bahwa itu kemenangannya salah satu calon. Dan bahwa kemudian berdamai mereka berangkul-rangkulan itu urusan kelakuan lainnya, itu nggak ada urusannya dengan politik. Kalau menurut saya itu nggak ada urusannya dengan kepedulian pada masyarakat. Itu hanya nggak tahu saya. Iya, saya sedih aja sih Umi. Banyak regulasi ini mendekati ke neoliberalisme, kapitalisme. Bukan mendekati, memang sudah masuk ya neoliberalisme itu. Bukan udah masuk dari tahun 20. Tahun 2000. Ya 2000. Ya 2002. Yang amandemen keempat itu terakhir. Ya, jadi apa sih yang paling dibanggakan sama mereka? Kan hasil amandemen itu. Bukan, ini si neolib ini. Neolib. Sistem yang supaya kapitalis segala macamnya. Enggak, neolib dulu. Neolib dulu. Saya ngomong neolib. Mereka tidak mengizinkan subsidi. Subsidi, iya benar. Mereka hanya membackup, pokoknya buat mereka itu
yang besar-besar aja yang dimajukan, nanti rakyat dapat sisa-sisa. Ya, itu. Dan itu ya yang mereka sebut CSR. CSR. Nah, di tahun lalu, 2 tahun lalu mungkin saya sudah terus melakukan penelitian di 2 tempat ya. Satu di Sumatera, satu di Sulawesi. Saya ingin tahu sebenarnya CSR ini lari kemana. Dananya itu? Ya. Karena dikatakan kan itu 2,5% atau berapa ya dari hasil. Ya kita kan pengen tahu kan hitungannya bagaimana dan bagaimana dia sampai ke tangan rakyat. Nggak ada hukum atau aturan yang baku yang memberikan keyakinan pada saya bahwa itu sampai ke rakyat. Jadi mereka itu misalnya CSR jatuh, mau ada pertasan, ada tari mau berangkat ke Amerika, mau apa kemana, yang sama sekali tidak ada kaitannya kepada kehidupan rakyat yang hak-haknya sudah direnggut. Nggak ada sama sekali kaitan. Sampai sekarang itu belum ada tindak lanjutnya lagi tuh, Umi ya? Ya bahkan akan berlanjut kalau tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 45, masa itu ditanya. Ya, itu kemenangan mereka dan dipelihara MPR dan DPR. MPR ini kan sudah nggak punya gigi. Iya benar. Itu gimana tuh Umi? Pendapat Umi soal MPR? Nggak, jangan loncat dulu ke situ. Itu okay. Nanti. Jadi yang aku mau katakan adalah kita fokus dulu apa dampak dari perusakan itu. Ini apa yang kita bicarakan tadi dalam konteks pasal 33. Ya, pasal 33 itu hanya ditambahkan kata demokrasi di satu pasal. Ditambah satu pasal dengan kata demokrasi. Benar. Demokrasi apa maksudnya? Kok tiba-tiba jadi asing bisa kebagian gitu? Bahkan mereka bisa dapat keuntungan yang lebih besar daripada Indonesia sendiri. Ya, dengan sistem yang dia jual mentah lah atau apapun yang terjadi. Di mata saya pelaksanaan Undang-Undang Dasar pasal 33 itu seperti dibalik ya. Jadi kalau di undang-undang yang asli itu kesejahteraan dulu. Kesejahteraan. Jadi baru menyusul ekonomi. Jadi dari situ sebenarnya kalau kita orang peka, orang akan tahu bahwa kesejahteraan adalah tujuan utama dari pasal 33. Bagaimana pasal 33 yang sudah dilumpuhkan dengan kata demokrasi. seolah-olah kekayaan Indonesia ini milik seluruh dunia. Gitu. Nggak bisa begitu. Tuhan kasih buat kita kok. Kalau kita berlebih, kita bisa kasih ke orang. Kalau kita memang orang mau minta baik-baik sama kita, ya kita kasih. Tetapi harus dengan harga yang masuk akal. Jangan yang membuat miskin rakyat. Kita nih sebenarnya dengan semua keberkahan yang Tuhan berikan pada kita nggak pantas jadi negara miskin. Allah Akbar. Saya baru aja pulang dari naik mobil ya ke Jawa Timur, pulang pergi tuh 2 hari di mobil doang. Itu naik tol ya, kan yang selalu dibangga-banggakan tuh tol. Infrastruktur. Tetapi untuk naik tol itu aja kamu harus bayar 1 juta loh. 1 juta. Biar nyampe ke tujuan. Iya. Jadi ada apa gitu? Tol itu kan dalam logika saya, dalam logika rakyat adalah dari APBN. APBN itu adalah dari pajak rakyat. Yang mengelola tol itu dikasih oligarki. Lalu mereka kelola dengan sesuka hati, lalu kita dipungutin bayaran pula. Kan itu biaya dari kita. Kita loh yang membayar itu. Kita yang membuat itu menjadi tol. Pajak kita yang terus ditekan-tekan sama Sri Mulyani itulah yang membuat itu ada. Jadi jangan dibalik. Konsepnya ya? Ya, itu betul-betul terbalik-balik. Ya, karena sebenarnya apapun yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar sebuah negara
adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan, kesejahteraan masyarakat, pendidikannya kayak apa, kesehatan. Ya semua. Tapi kita kan apa aja masalah. Pendidikan kita juga jadi aneh. Aneh benar. Jadi kalau ada kata kamu yang mengatakan ini kita hebat, iya. Enggak, itu bodoh itu. Ya itulah salah satu cara mungkin yang dilakukan entah oleh siapa, entah oleh negara dengan membodohi kita ya. Jadi kayak menciptakan buzzer. Jadi ini paket dari Undang-Undang Dasar 45 ini, Undang-Undang Dasar Amandemen ini sebenarnya memulai cara-cara perusakan. Yang tadi saya bicarakan adalah pasal 33. Lalu kita masuklah misalnya ke kedudukan presiden. Presiden itu sekarang presidensial. MPR untuk bisa mengamandemen sesuai kehendak asing ya, itu kehendak asing. Dan mereka dibayar untuk itu. Itu menurut berbagai saksi yang saya wawancarai itu dibayar. Sumber. Ya. Dan itu apa tadi isinya itu sedemikian rupa membuat sebenarnya posisi, jadi kan ada international regime meminta kepada MPR, membujuk MPR, disitulah kerjanya NDI, membujuk, mendatangi, bawa uang sekarung gitu kali gitu ya. Itulah kerjanya kan. Nah, yang ada di otak mereka itu apa? Hanya dirinya, keluarga. Hanya dirinya dan kelompoknya. Diiakan lagi. Tanpa membaca lebih dulu loh itu. Bahwa ada perubahan. Sebenarnya kalau mereka lebih dulu membaca, mereka walk out aja, enggak. Ini semua ada di situ kok. Hanya ada 100 orang yang menolak menandatangani. Dari sekian, selebihnya, ya, dari sekian banyak anggota MPR yang tahun dulu. Ya. Jadi yang saya mau katakan sama kamu ya, ketika MPR merasa pinter, membuang saja TAP itu, referendum tadi. Ya, TAP tentang referendum itu, dia kan kayak itu kan kejahatan. Itu kan sebenarnya pemufakatan jahat. Dibuang. Lalu dia pikir dia pinter. Lalu karena dengan begitu dia bisa menandatangani. Yang dia lupa ketika dia buang referendum itu, ada 2 hal yang dia buang. Hak untuk menjadi mewakili rakyat di MPR itu dia buang. Jadi dia tidak lagi mewakili rakyat. MPR itu? Iya. Dia tidak mewakili rakyat lagi, dia tidak lagi mandataris. Presiden, ya. Dia tidak ada kekuatan apa-apa lagi. Sebenarnya dia udah melompong. Dan at the same time sebenarnya Indonesia, orang Indonesia, rakyat Indonesia sebagai, jadi di dalam referendum itu kan ada 2 hal. Satu tentang peraturan tidak boleh di amandemen. Kedua tentang kedudukan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Makanya harus minta izin pada rakyat. Soal amandemen tadi. Ya. Jadi sekarang ketika mereka buang itu, sebenarnya yang mereka kehilangan ada 2 hal. Rakyat sekarang udah berdiri sendiri. Jadi rakyat bisa melakukan apa saja. Bisa memutuskan apa saja. Mau ngapain? Mau referendum atau melanjutkan Undang-Undang Dasar 45? Enggak, ya bisa yang lebih ekstrim, bisa revolusi, bisa apa kalau kerusakannya udah terlalu parah. Jadi saya berharap banget ya, sekali lagi saya harapkan di dalam puasa ini, marilah berpikirlah. Mau kita hancurin republik ini atau kita insaf? Ini gila. Menurut laporan asing internasional ya, ada 100.000 orang di bawah kemiskinan.
Tapi di BPS nggak ada kayak gitu tuh. 60 katanya. 60.000. Iya. Jadi selisihnya 40.000. Tapi aku lebih percaya Amerika dalam hal ini. Karena pasti lembaga mereka beda, Independen. ya, independen. Nah, sekarang mau kita pertahankan begitu, kita adalah orang-orang yang zalim. Allah memberikan kita segala hal Kekayaan. untuk bisa menjadi orang yang sejahtera, menjadi orang baik, menjadi orang yang pintar, orang yang bisa menolong siapapun sebenarnya. Sekarang kita bisa apa? Kita bisa apa coba? Kita menolong Palestina aja harus patungan kan? Iya. Nggak bisa negara gitu. Negara yang dulu Palestina bisa kok ke Indonesia bantuan. Kenapa Iya, ini? dan dia yang Iya. pertama mau memproklamirkan bahwa Indonesia sudah merdeka. Terus tiba-tiba sekarang kita nggak bisa tolong mereka. Iya. Nggak bisa tolong mereka karena kita terlalu miskin. Padahal dulu Palestina dia jauh masih miskin ya, Bu. Ya, itu jadi itu masalah itu. Jadi itu juga yang membuat ya tidak adanya lumpuhnya MPR sekarang ini, memblenya MPR. Tidak tahu malu gitu. Tiba-tiba ada DPD. Nah, DPD itu apaan Iya, gitu. DPA-nya dihapus. Ya DPA beda lagi, itu pun lembaga dihapus negara. ya, Dewan Pertimbangan Agung ya. Terus udah gitu yang saya mau katakan adalah itu semua fungsi yang sebegitu apik dibuat dalam sistem pemerintahan Kenegaraan. kita, bernegara kita, tentang kedudukan presiden. Ambrul dia ini presidensial, terus DPR-nya rada-rada gila. Ya, kalau presidensial normally ya umumnya kalau presidensial itu harusnya parlemennya itu against pemerintah, Iya, mengontrol. mengontrol. Ini malah karangkul-rangkulan. Dan dia bisa bebas karena tidak ada lagi dibutuhkan mandat dari MPR. Benar. Terus Tidak ada kontribusi pengawasan lagi. nggak Bu, ada ya? lagi pengawasan. Dia bisa bikin IKN, mau dia bikin 10 IKN bisa kok. Karena DPR-nya itu Karena setuju. DPR udah nggak berfungsi. Oke. Jadi kerusakan yang kayak gini parah sekali. Aku sedih kalau sampai ada orang yang mengatakan kita menggeliat Ya, ekonomi. Ekonomi apaan? Terus solusinya gimana nih Umi untuk kedepannya bahwa Indonesia ada perbaikan gitu loh? Closing statementnya apa? Untuk ya biar sobat ngoko di rumah melek gitu loh bahwa kondisi Indonesia tuh emang sekarang lagi bener-bener terpuruk gitu loh. Sebenarnya salah satu, aku kan baru 2. Kan ada 3 saya bilang. Undang-undang politik. Undang-undang politik kita ini adalah undang-undang politik paling gila di dunia. Yang saya dengar-dengar ya, saya nggak tahu benar apa salah. Nggak ada tuh yang one man one vote di dunia, seluruh rakyat gitu. Di Amerika aja dari mana Indonesia meniru, itu hanya 300 sekian orang yang dipilih secara De facto afirmasinya itu ya. ya. Jadi kita itu sebenarnya mau dikejar apa? Kita kan sudah Pancasila musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu mungkin ada latar belakangnya Islam ya, karena dan kenapa enggak? Karena dengan cara itu kita berharap akan kita diuji kejujurannya. Dan kita tidak harus memeriksa seluruh rakyat Indonesia yang semua sedang berbohong pada satu saat. Ya dong. Ketika pemilu-pemilu yang terjadi dalam berapa kali pemilu nih? Yang terakhir 2000. Dari 8 kali ya? Iya. 8 kali pemilu ini kan orang semua pesta. Yang pesta itu bukan hanya yang mau mencalonkan diri, tapi rakyat pun semua pesta. Semua membohongi diri dan dengan naif atau lugu atau bodoh ya, mereka terima aja. Mereka bisa bilang kok manipiro, dan mereka nggak sadar padahal udah 8 kali diulang Segitu-gitu begitu aja. selesai Lupa pemilu miskin lagi dan lupa lagi, nggak ada yang mikirin rakyat. terulang lagi. Ya, jadi
ini pemilu kita ini yang super liberal ini tidak boleh. Itu bukan kita banget. Bukan Indonesia ya? Ya, bukan. Nah, kalau aku mau mengatakan kuncinya, kenapa demikian? Karena memang kita beda. Indonesia itu beda. Indonesia itu beda dengan negara-negara lain. Nah, kalau negara-negara di Eropa, di Amerika, apalagi Amerika, itu kan negara yang apa, obsesinya itu eksploitasi, dominasi, lahirlah sebuah negara. Kalau Amerika ada sebuah lapangan kosong, datanglah berduyun-duyun ke sana, berkumpullah yang Italia, yang apa, ya kan? Itu yang terjadi yang artinya semuanya sebenarnya konsepnya adalah individualisme. Sementara kita bukan. Kita musyawarah mufakat. Kita nggak bisa ngambil itu. Supaya kita pikir kita udah berdemokrasi. Padahal nggak seperti itu. Ya, Indonesia nggak. Orang kita kaya sendiri, makmur sendiri, kita punya sistem sendiri. Orang-orang yang mendirikan bangsa ini, kita kan kalau mereka datangnya dengan cara-cara seperti itu kan kita bangsa-bangsa. Kita syarikat ya? Ya, jadi kita ya kebangsaan. Jadi kayak boleh dibilang kayak Uni Eropa misalnya. Bisa begitu. Jadi kita adalah perkumpulan dari bangsa-bangsa dan menjadi satu yang disambut Republik Indonesia. Nah, si Republik Indonesia inilah yang kita harus rawat dengan konsep itu. Konsep apa? Musyawarah mufakat. Dan itu sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Bisa nggak sih orang Indonesia ini sekali saja menghormati pendiri bangsa? Menghormati sejarahnya. Itu sejarah kita loh. Apa yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu memaknai sejarah kita, berdialektika dengan tradisi kita. Ya dong, kita nih tradisinya beragam. Benar, kebudayaan. Emang mudah. Jadi apa yang diciptakan itu sudah intelektual, kecerdasan intelektual kelas langit, terus datang intelektual kacangan ganti-ganti lagi. Nah iyalah. Ya kalau saya sih berani mengatakan begitu karena bodoh menurut saya. Aku berani mengatakan bodoh karena saya nggak tega lihat rakyat itu disusahin. Benar. Orang sibuk aja ngomong ini, itu, berdebat ini, presidennya begini, ininya begini. Pokok persoalan kita, bukan presidennya, sistem. Lu mau ganti presiden yang kayak apapun, kalau sistemnya masih tetap seperti ini, kita akan semakin hancur. Jadi jangan ada ya calon-calon presiden itu bermimpi, apakah itu Anies, apakah itu yang lain-lain gitu, bermimpi dia bisa menyulap Indonesia menjadi sebuah negara yang besar, yang diberkahi, yang dicintai Tuhan karena perilakunya yang baik dengan sistem seperti sekarang. Saya sebenarnya heran juga tuh, Anies kenapa sih? Dia kan kakeknya pahlawan, salah satu pembuat undang-undang dasar. Kenapa dia nggak terpikir untuk melanjutkan perjuangan kakeknya? Kenapa dia nggak tersinggung apa yang diciptakan kakeknya dirusak orang lain? Harus berpikir, kita tuh butuh kerendahan hati. Kita butuh kerendahan hati untuk bisa menghargai bangsa ini. Untuk bisa menghargai bahwa bangsa ini terdiri dari umat manusia yang begitu besar, dari berbagai wilayah, dari berbagai budaya, dari berbagai agama. Butuh kerendahan hati, butuh kebijaksanaan. Ya, kalau itu kita nggak lakukan, nggak akan bisa. Kalau buat saya sih, ya bagaimana menyelesaikan ini bisa diselesaikan. Ada banyak cara menyelesaikan. Dan barangkali salah satu cara mungkin puasa ini mari sama-sama duduk bersama. Berdoa. Mau diapain? Berdoa. Lu lakukan revolusi terhadap dirimu. Lihat, gue ini salah nggak? Ya. Kita harus berani menanyakan apakah aku sudah benar atau enggak. Untuk masyarakat ya. Ya, sudah aku perbuatkah kebaikan?
sudah layakkah aku memilih seperti ini? Tapi kalau aku sih, orang mungkin putus asa ngelihat keadaan sekarang. Tapi aku bukan tipe Orang yang seperti putus itu. asa. Buat aku, kalau Allah berkehendak, keadaan bisa terbalik. Amin, insya Allah ya Umi ya. Ya. Mudah-mudahan. Ya kita sama-sama berdoa aja Umi ya. Ya, Semoga ada pemimpin yang berani ya. untuk merubah Insya semua Allah. keadaan, jadi masyarakat jadi diperhatiin lah Bu Umi, terutama regulasi-regulasi ini nih Umi yang ternyata sangat merugikan rakyat. Makasih Umi ya, Ya. atas waktunya, panjang lebar soal sedikit apa itu amandemen, apa itu tentang kerusakan-kerusakan Tapi yang ada. cukup padat kan? Cukup. Ya, gitu aja Umi. Makasih banyak atas waktunya. Jadi supaya Umi tetap dijaga kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala biar Ya. bisa berkontribusi banyak untuk Indonesia lebih Amin, maju lagi. amin. Salam buat Umi, supaya sehat-sehat selalu. Sobat Ngoko, sampai ketemu lagi, sampai topik-topik yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.